Hahaha, Bobotoh auto tertawa super ngakak melihat ini. Begini pernyataan super bodoh dan konyol Stefano Cugura, pelatih Bali United, usai gagal kalahkan Persib Bandung tadi malam. Bisa-bisanya sebut gol Persib tidak sah. Sampai ngomong ngangeng-ngong gak jelas kayak gini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Bojan Hodak tantang sejarah, ingin patahkan rekor tim juara paruh musim yang gagal juara di akhir kompetisi. Persib Bandung kini dipimpin oleh Bojan Hodak yang memiliki ambisi besar. Ia bertekad untuk mengubah takdir tim yang selalu gagal meraih juara meski memimpin di paruh musim. Bagaimana ia akan merombak tim untuk mengakhiri kutukan tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Bobotoh siap ucap wilujeng sumping winger Rp3. 48M asing 60 gabung Persib Bandung. Sosoknya berinisial GK Bobotoh Persib Bandung sudah tidak sabar menyambut kedatangan winger asing baru yang berharga Rp3. 48M. Sosok misterius berinisial GK siap memperkuat lini serang tim. Siapa dia sebenarnya dan apa yang membuat Persib yakin dengan pemain ini? Simak fakta bahagianya di sini. Semangat juang tanpa henti. Tirone puji Persib usai pertandingan dramatis lawan Bali United dalam laga sengit melawan Bali United. Tirone memuji semangat juang Persib yang terus berjuang hingga detik-detik terakhir. Apa yang membuatnya begitu terkesan dengan performa tim dan bagaimana perasaannya setelah pertandingan? Ini kejutannya. Usai ditahan Bali United 1-1, Persib Bandung kirim surat protes kepada PSSI. Apa penyebabnya? Persib Bandung tak terima setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Bali United dan akhirnya mengirim surat protes kepada PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi dalam laga tersebut dan apa yang menjadi alasan Persib untuk melayangkan protes resmi? Simak ulasan lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hahaha, Bobotoh auto tertawa super ngakak melihat ini. Begini pernyataan super bodoh dan konyol Stefano Cugura, pelatih Bali United, usai gagal kalahkan Persib Bandung tadi malam. Bisa-bisanya sebut gol Persib tidak sah. Sampai ngomong ngangeng-ngong gak jelas kayak gini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih Bali United, Stefano Teco Cugura, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu meraih hasil imbang saat menjamu Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Selasa 7/1/2025. Bali United gagal meraih kemenangan setelah gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Gustavo Franca pada menit 90+3. Teco merasa gol yang dicetak Persib Bandung itu seharusnya tidak sah. Menurutnya, sebelum gol tercipta ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persib, M. Rahmat, terhadap pemain Bali United yang luput dari perhatian wasit M. Ervan Effendi. Gol Persib saya rasa tidak sah, ada pelanggaran sebelumnya, yakni M. Rahmat yang dilanggar. Harusnya VAR dicek, tapi tidak ada, ujar Teco dengan nada kecewa seusai laga. Meskipun pemain Bali United sempat mengajukan protes agar wasit memeriksa VAR, keputusan tetap berpihak pada Persib dan gol tersebut tetap dianggap sah. Hal ini semakin membuat Teco geram hingga akhirnya menerima kartu kuning dari wasit. Saya kecewa ketika saya juga diberikan kartu kuning. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tanya langsung saat laga berakhir, tapi dia diam, tambah Teco yang terlihat emosional usai pertandingan.
Laga yang penuh ketegangan ini juga diwarnai hujan kartu. Selain Teco, 6 pemain Bali United juga harus menerima total 8 kartu kuning dan 1 kartu merah akibat pelanggaran yang terjadi sepanjang pertandingan. Mereka adalah Nofri Setiawan, Privat Barga, Elias Dolah, Kadek Arel Priyatna, Kadek Agung Widnyana, dan Yabes Roni yang terkena akumulasi kartu. Kubu Persib Bandung pun tak lepas dari hukuman kartu kuning yang diberikan kepada Mark Klok, Gustavo Franca, David Da Silva, dan pelatih Bojan Hodak. Pantas rasanya untuk bertanya apakah keputusan wasit sudah sesuai dengan aturan yang ada? Apa pendapat Anda tentang insiden ini? Bagikan komentar Anda di bawah. Bojan Hodak tantang sejarah ingin patahkan rekor tim juara paruh musim yang gagal juara di akhir kompetisi. Persib Bandung kini dipimpin oleh Bojan Hodak yang memiliki ambisi besar. Ia bertekad untuk mengubah takdir tim yang selalu gagal meraih juara meski memimpin di paruh musim. Bagaimana ia akan merombak tim untuk mengakhiri kutukan tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapan terkait fenomena juara paruh musim yang seringkali tidak berlanjut hingga akhir musim. Bojan yang baru saja membawa Persib menjadi juara Liga 1 musim lalu mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya mampu mematahkan berbagai rekor buruk yang sebelumnya melekat pada klub. Saat pertama kali bergabung dengan Persib pada pertengahan musim 2023, Bojan mengingatkan bahwa banyak orang yang meragukan kemampuannya. Salah satu stigma yang harus dihadapi adalah fakta bahwa Persib tidak pernah juara dengan pelatih asing dan selalu kesulitan melawan Bali United. Namun di bawah kepemimpinan Bojan, 2 rekor buruk tersebut berhasil dipatahkan. Persib akhirnya menjadi juara Liga 1 2023/2024 dan juga mampu mengalahkan Bali United dengan skor 3-0 di semifinal di kandang. Ketika saya pertama datang tahun lalu di bulan Juli, banyak yang bilang bahwa tidak ada pelatih asing yang juara bersama Persib. Persib juga tidak pernah mengalahkan Bali United, lalu saya mendapat piala dan kita bisa mengalahkan Bali United, kata Bojan Hodak dengan penuh kebanggaan. Menyinggung tentang peluang timnya meraih gelar di akhir musim, Bojan berharap pencapaian juara paruh musim tidak berhenti sampai di situ. Ia menegaskan bahwa targetnya adalah membawa Persib menjadi juara back-to-back, yaitu mempertahankan gelar juara Liga 1 setelah musim lalu. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan dalam kurung yang kemudian menjadi kenyataan. Jadi saya berharap kita akan mencoba untuk menjadi juara back-to-back, ujar Bojan dengan optimis. Pertanyaannya, kini dapatkah Persib Bandung mempertahankan performa mereka dan menuntaskan ambisi Bojan untuk meraih gelar juara lagi di akhir musim? Apa pendapat Anda mengenai peluang Persib untuk back-to-back juara? Bagikan komentar Anda di bawah. Bobotoh siap ucap wilujeng sumping winger Rp3. 48 M asing 60 gabung Persib Bandung. Sosoknya berinisial GK Bobotoh Persib Bandung sudah tidak sabar menyambut kedatangan winger asing baru yang berharga Rp3. 48 M. Sosok misterius berinisial GK siap memperkuat lini serang tim. Siapa dia sebenarnya dan apa yang membuat Persib yakin dengan pemain ini? Simak fakta bahagianya di sini. Pemain asal Curaçao Gervane Castaner tengah ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat untuk bergabung dengan Persib Bandung. Isu tersebut semakin santer beredar di media sosial, terutama di akun-akun yang sering membahas transfer pemain di Liga Indonesia. Salah satu akun yang mengungkapkan kabar ini adalah @bocahbolaid yang menyebutkan bahwa Persib dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun itu. Castaner sendiri merupakan penggawa timnas Curaçao dan sebelumnya bermain untuk klub Spanyol CD Castellón yang berlaga di Liga Tier ketiga pada musim 2023/24. Meski begitu, ia tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2024
yang memunculkan kekhawatiran mengenai kondisi fisik dan performanya di Persib Bandung setelah bergabung. Mengingat sudah cukup lama tidak bermain kompetitif, ada kekhawatiran bahwa ia mungkin akan kesulitan beradaptasi atau tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya di putaran kedua musim 2024/2025. Namun pengalamannya bermain di Eropa dengan pengalaman di Spanyol, Belanda, dan Inggris tentunya bisa menjadi modal besar untuk Gervane Castaner. Rekam jejak internasionalnya dapat mempercepat proses adaptasi di skuad Maung Bandung. Kehadirannya diharapkan dapat mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mailson 5 yang dikabarkan akan keluar dari Persib karena performanya yang menurun di putaran pertama musim ini. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib Bandung terkait kepindahan Gervane Castaner. Kabar ini tentu akan menjadi salah satu yang dinanti-nanti oleh para supporter Persib, mengingat betapa pentingnya tambahan kekuatan di lini depan untuk menghadapi putaran kedua musim ini. Apakah Gervane Castaner akan bergabung dengan Persib Bandung? Bagaimana menurut Anda, apakah kehadirannya bisa memberikan dampak positif? Jangan ragu untuk berbagi komentar Anda di bawah. Semangat juang tanpa henti. Tirone puji Persib usai pertandingan dramatis lawan Bali United dalam laga sengit melawan Bali United. Tirone memuji semangat juang Persib yang terus berjuang hingga detik-detik terakhir. Apa yang membuatnya begitu terkesan dengan performa tim dan bagaimana perasaannya setelah pertandingan? Ini kejutannya. Persib Bandung meraih hasil imbang 1-1 melawan Bali United pada laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Selasa, 7 Januari 2025. Tim asuhan Bojan Hodak sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol yang dicetak Rahmat Arjuna pada menit ke-47. Namun mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit terakhir pertandingan melalui gol Gustavo Franca di masa injury time 93. Gelandang Persib Tirone Del Pino menyampaikan rasa puasnya meski hanya meraih hasil imbang. Ia menilai Bali United adalah tim yang sangat tangguh, terlebih mereka bermain di kandang sendiri. Del Pino mengakui bahwa meski timnya memulai laga dengan baik, gol dari Bali United di awal babak kedua sempat membuatnya kesulitan untuk meraih poin penuh. Kami memulai laga dengan baik, tapi sempat kebobolan. Ini tidak mudah dan mereka adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang, kata Del Pino setelah pertandingan. Del Pino juga menyoroti perjuangan timnya untuk bisa meraih hasil imbang. Setelah bermain 0-0 di babak pertama, Persib kebobolan di awal babak kedua, namun mereka terus berjuang hingga akhirnya berhasil mencetak gol penyama di menit-menit akhir pertandingan. Akhirnya di menit-menit akhir kami bisa mencetak gol untuk membuat skor menjadi imbang. Jadi bagus karena kami tetap menunjukkan performa yang bagus melawan tim yang tangguh, ujar Del Pino. Hasil imbang ini tentu menjadi pencapaian yang cukup berharga bagi Persib, mengingat Bali United dikenal sebagai salah satu tim kuat di Liga 1, terutama di kandangnya. Meski demikian, kedua tim tampaknya harus puas dengan 1 poin masing-masing setelah berjuang sengit sepanjang pertandingan. Usai ditahan Bali United 1-1, Persib Bandung kirim surat protes kepada PSSI. Apa penyebabnya? Persib Bandung tak terima setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Bali United dan akhirnya mengirim surat protes kepada PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi dalam laga tersebut dan apa yang menjadi alasan Persib untuk melayangkan protes resmi? Simak ulasan lengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit Ervan Effendi dalam laga imbang 1-1 melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Selasa 7/1/2025.
Bojan mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit mempersulit timnya untuk menampilkan permainan terbaiknya selama pertandingan. Menurut Bojan, sebelum pertandingan dimulai, dirinya sudah berharap agar masalah wasit tidak menjadi sorotan. Namun pada akhirnya keputusan wasit justru menjadi pembicaraan utama pasca pertandingan. Sebagai bentuk protes, Bojan menyebutkan bahwa pihaknya akan mengajukan surat keluhan resmi kepada PSSI. Sebelum pertandingan, saya sudah katakan kemarin bahwa saya berharap tidak perlu berbicara lagi soal wasit. Hari ini wasit jadi perbincangan lagi dan saya hanya bisa katakan bahwa kami akan mengajukan surat keluhan kepada PSSI, ujar Bojan usai laga. Meski merasa dirugikan dengan beberapa keputusan wasit, Bojan enggan membeberkan detail keputusan-keputusan tersebut. Ia bahkan memberikan pernyataan ringan terkait potensi dampaknya jika ia menyebutkan keputusan-keputusan wasit secara terbuka. Jika saya memberitahukannya kepada Anda, gaji saya bisa dipotong dan istri saya akan kecewa, kata Bojan seraya memberikan sindiran. Selama pertandingan tersebut, wasit Ervan Effendi mengeluarkan total 13 kartu kuning dan 1 kartu merah. Keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial tersebut mempengaruhi jalannya laga yang berlangsung cukup keras. Keputusan wasit yang sering mengundang protes ini jelas meninggalkan kesan kurang baik bagi Persib Bandung yang berharap bisa meraih hasil lebih baik dari pertandingan tersebut. Fans sejati harus tahu inilah fakta membanggakan ini. Skuad muda Timnas Indonesia tetap mempesona di Vietnam. Marcelino Ferdinand dan El Clemer bakal jadikan laga lawan Vietnam jadi ajang latihan. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Vietnam bakal digelar pada 15 Desember 2024. Laga ini nantinya dihelat di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. VFF mengabarkan bahwa tiket yang ada telah terjual habis. Hal ini sempat membuat terkejut media Vietnam. Soha tak menyangka laga antara Vietnam versus Timnas Indonesia masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Pasalnya, performa Timnas Vietnam tidak terlalu bagus dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, Timnas Indonesia tak tampil dengan kekuatan penuh di ASEAN Cup 2024. Pada tanggal 4 Desember, VF mengumumkan bahwa 20.000 tiket pertandingan antara Vietnam dan Indonesia di Stadion Viet Tri, Phu Tho, pada tanggal 15 Desember telah terjual habis. Hal ini bertentangan dengan prediksi banyak orang karena para supporter ternyata masih menantikan pertandingan paling intens di Asia Tenggara ini. Sebelum turnamen dimulai, tim Vietnam tidak bermain terlalu baik, sementara tim Indonesia dipastikan hanya bisa mendatangkan 3 pemain naturalisasi dan 20 lainnya berusia U22, tulis Soha. Perlu diketahui, ini tentu membuktikan bahwa daya tarik Timnas Indonesia di Vietnam tetap luar biasa. Pasalnya, tiket laga Vietnam versus Myanmar yang digelar di tempat yang sama masih belum habis terjual. Wow, gila, mantap betul. Lagi dan lagi ukir sejarah membanggakan bagi Timnas Indonesia. Bukan diincar FC Tokyo, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho disebut sosok ini jadi bidikan klub Liga Italia dan Spanyol. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Menarik, kita nantikan kabar bahagianya. Bek Timnas Indonesia dan Persija, Rizky Ridho, belakangan ini santer dirumorkan menjadi incaran klub Liga Jepang, FC Tokyo. Namun pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, baru-baru ini mengungkapkan bahwa bek berusia 23 tahun tersebut diminati klub Liga Italia dan Liga Spanyol. Saya berbicara dalam suatu kesempatan dengan rekan saya Pak Hamdan Hamedan. Memang Rizky salah satu walaupun masih dibidik. Ada beberapa nama tapi yang paling utama Rizky Ridho yang dibidik, ujar Bung Ropan. Ada 2 klub yang ada di sana. Saya bilang aja buat teman-teman, walaupun belum bisa dipastikan iya, tapi info ini saya pikir bagi Rizky oke kalau dihubungin nanti sama agennya.
Itu di Liga Spanyol kasta kedua dan Italia, nah mungkin bukan bermain di kasta tertinggi, tapi di kasta kedua. Kalau di Italia itu mungkin Serie B, sambung Bung Ropan. Rizky Ridho memang menjadi sorotan para pencinta sepak bola nasional lantaran performanya di level klub dan timnas Indonesia. Penampilannya yang makin tenang dan matang di lini belakang kerap mengundang decak kagum. Bahkan, posisinya juga nyaris tak tergantikan di skuad Garuda, meski banyaknya pemain naturalisasi yang datang. Alhamdulillah api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia jelang laga awal Piala AFF besok 9 Desember. Asnawi pastikan timnas Indonesia tak gentar meski bawa banyak pemain muda. Fans Garuda seketika bisa merinding bangga bahagia mendengarnya. Asnawi Mangkualam optimis timnas Indonesia bisa bersaing di ASEAN Cup 2024. Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di penyisihan grup B. Di atas kertas tentu skuad Garuda bisa lolos ke babak selanjutnya karena hanya Golden Star akan jadi lawan terberat di grup ini. Namun, Shin Tae-yong mendapatkan tantangan lain karena Indonesia banyak diisi pemain muda. Membawa skuad baru yang mayoritas belum mendapatkan caps di timnas tentu membuat perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Asnawi Mangkualam menyadari kondisi skuad Garuda saat ini. Pasalnya, banyak pemain muda yang bahkan baru mendapatkan panggilan timnas perdana. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka gentar dan pesimis bisa melaju jauh di ASEAN Cup nanti. Menurutnya, ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan diri dan membuat kejutan. Tentunya di AFF kali ini kita banyak menurunkan banyak pemain muda. Tetapi kita optimis berusaha meraih hasil yang baik di turnamen, kata Asnawi Mangkualam. Pemain asal Port FC ini berharap mereka bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi mereka akan bermain di kandang saat melawan Laos dan Filipina. Dukungan supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi semua pemain yang berada di lapangan. Tentunya mereka akan berjuang agar bisa mendapatkan juara di ajang ini. Buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami. Kami akan memberikan yang terbaik dan semoga kalian bisa tetap mendukung, ujarnya.